sedikit kisah saya ceritakan di zaman Rasulullah SAW. Bagi yang mungkin sudah pernah mendengar kisah ini, seorang wanita, suaminya meninggalkannya di dalam rumah pada saat suaminya sedang marah kepadanya, sedang kesal, dan suami berkata, "Tidak kuizinkan engkau keluar dari rumah ini selangkah pun sebelum aku pulang." Karena suaminya adalah seorang pedagang dari kota ke kota, dan biasanya pulangnya dalam waktu 2, 3, sampai 1 minggu. Pada hari kedua suaminya pergi, datanglah seorang utusan dari kampung istrinya dan mengatakan, "Hai Fulana, ayahmu sedang sakit dan dia ingin bertemu denganmu." Kemudian wanita ini berkata, "Maafkan aku, wahai utusan ayahku, aku tidak bisa datang kepada ayahku karena suamiku melarangku untuk keluar dari pintu rumah ini walaupun selangkah. Sampaikan dulu salamku kepada ayahku." Dan akhirnya dengan sedih hati si wanita ini berdoa. Hari kedua datang lagi utusan dari kampung ayahnya. "Fulana, ayahmu sudah semakin keras sakitnya dan dia ingin sekali bertemu denganmu." Dengan air mata wanita ini berkata, "Maafkan aku, wahai utusan ayahku, aku benar-benar tidak bisa datang menemui ayahku karena suamiku benar-benar melarangku untuk keluar dari rumah ini." Sampai akhirnya di hari ketiga datang kembali utusan ayahnya. "Fulana, ayahmu telah meninggal dunia. Tidakkah engkau ingin melihat ayahmu?" Masih si wanita berkata, "Maafkan aku, wahai utusan ayahku." Dengan air mata yang berlinang-linang dia mengatakan, "Aku bukan ingin durhaka terhadap ayahku, tapi sekarang diriku adalah milik suamiku dan aku tidak bisa melanggar perintahnya." Kemudian si utusan pun pulang, dan sore harinya datang lagi si utusan, "Wahai Fulana, tidakkah engkau ingin melihat jasad ayahmu terakhir kalinya sebelum dia ditutup oleh kain kafan?" Dia masih mengatakan, "Aku tidak bisa datang, tapi jika engkau berkenan, pergilah bertemu dengan Rasulullah dan tanyakanlah pada Rasulullah, apakah mana yang harus aku lebih utamakan, apakah aku tetap di rumah ini menaati perintah suamiku atau aku pergi melihat ayahku." Dan si utusan datang ke Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? "Katakan kepada si Fulana, tetaplah dia mematuhi perintah suaminya." Dan akhirnya si wanita ini dengan menyerah, dengan tangis, derah, air mata yang tidak tahu bagaimana mengatakan perasaannya, hanya bisa berdoa. 2 hari kemudian suaminya pulang dari berdagang, pulang ke rumah, dan si istri menyambutnya tetap dengan sukacita, memasakkannya, melayaninya dengan sebaik-baiknya. Setelah selesai makan, si istri berkata, "Wahai suamiku, aku ingin mengatakan bahwa 2 hari yang lalu ayahku meninggal dunia." Sang suami terkejut, menangis. "Terus apakah kau sudah melihatnya dan menyampaikan salamku kepadanya?" "Tidak, wahai suamiku, karena aku menuruti perintahmu bahwa aku tidak boleh keluar rumah 1 langkah pun dari pintu rumah sebelum engkau pulang." Sang suami langsung merasa berdosa, bersujud, minta ampun sama Allah, dan akhirnya berlari ke rumah Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku zalim ya Rasulullah, aku telah mengatakan kepada istriku si Fulana bahwa dia tidak boleh keluar dari rumah pada saat aku marah, aku pergi meninggalkan, mengatakan tidak boleh keluar dari rumah, dan pada saat ayah meninggal dia benar-benar mematuhi perintahku dan tidak keluar dari rumah. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah, betapa berdosanya aku." Rasulullah berkata, "Engkau memang suami yang zalim dan istrimu adalah calon penghuni surga. Hanya satu yang kau bisa lakukan, minta ampunlah kepada Allah, bersujud dan bertobatlah, dan hati-hatilah jika berkata kepada istrimu, karena perintahmu itu harus lebih diutamakan istrimu dibandingkan perintah orang tuanya." Kakak yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut kita bisa paham bahwa ternyata predikat seorang suami di hadapan Allah itu luar biasa bagi kita semua.